Pas datang waktu gimana? Misalkan duhur itu kan ya ke asar. Ya. Nah, ya si duhurnya itu pas duhurnya teh langsung niat gitu. Enggak gitu. Hmm. Eh, Ibu ketika memperkirakan waktu sampai Cianjur teh misalnya bablas ke asar misalnya, nah Ya, boleh ibu niatkan untuk untuk jamak, untuk sholat jamak takhir gitu. Artinya dia ingin menjamak sholat zuhurnya itu nanti di asar iya. karena perjalanan belum nyampe gitu kan ya. Seperti itu Bu. Oh iya siap Pak Ustaz. Tenang. Ada lagi Bu? Ustadz nanya. Apa Bu Ramli? Eh misalnya gini Pak Ustadz, perjalanan Cianjur, Bandung itu kan nggak nyampe, secara jarak tidak nyampe 80 kilo. Nah, Ya. kita mau pulang di asar, di sebelum asar gitu Pak Ustadz. Pulang dari Bandung ke Cianjur itu kan kita kan sudah sholat zuhur tapi tidak akan sempat sholat asar. Sholat asar itu pasti di perjalanan. Nah, karena jarak yang tidak memenuhi syaratnya si jamak ataupun kosor gitu, itu boleh nggak si asar ditarik ke zuhur? Boleh nggak melaksanakan jamak? Jamak takdim gitu Bu. Iya, Ustadz. Karena asar itu kita pasti di perjalanan pulang gitu, Pak Ustadz. Iya, tinggal nyari aja masjidnya kan di perjalanan. Oh, Yang balik ke keadaan yang tadi ya, Ustadz ya. Kalau mobil pribadi tinggal melipir, berarti sholat nggak boleh jamak. Oh, gitu. Karena Ya, ya. memang hal itu tergantung daripada keadaan. Ini tuh ada uzur, darurat nggak gitu kan? Kan darurat itu ketika seseorang dia tidak bisa melakukan sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan gitu. Kalau misalkan dia pakai umum kan turun heula belum pasti ini kan ya, akan ini lagi kan inilah gitu kan kalau turun dulu ada udur lah seperti itu. Tapi kalau misalkan mobil pribadi kan dia ya kan nusorahan meren bisa sesuai kehendak sendiri lah gitu seperti itu. Ya, paham. Turun Pak Ustadz. Baik, ada lagi Bu? Cukup ya. Langsung satu lagi. Faslun fi syuruti jawazi jam'i takhir. Pasal syarat dibolehkannya jamak takhir. Kalau tadi takdim, kalau sekarang takhir. Syurutu jam'i takhir isnan. Syarat jamak takhir itu dua. Yang pertama, niyatut takhir. Dia harus meniatkan untuk mengakhirkan atau meniatkan mengakhirkan sholat. Waqad baqiya min waqtil ula, dan masih ada sisa dari waktu yang pertama. Maksudnya meniatkannya itu di waktu zuhur sebelum asar, gitu kan ya. Misal di perjalanan tuh masuk ke waktu zuhur. Ya. Nah, ketika diperkirakan nggak akan nyampe ini. Nah, maka dia karena dia perkiraan macet gitu ya di perjalanan macet nih nggak akan nyampe ini. Gitu. Maka dia bisa tuh meniatkan jamak takhir. Niatkan jamak takhir misalnya zuhur ditarik ke asar gitu kan. Jadi asar nanti ketika misalnya sampai di Cianjur, himpang dulu ke masjid, lakukanlah untuk sholat jamak takhir tersebut gitu. Seperti itu. Itu Bu, ya sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Kemudian wadawamul udhri ila tamamis tsaniyah. Dan yang ketiga adalah masih berlangsungnya uzur sampai waktu yang kedua. Maksudnya belum sampai rumah gitu kan ya. Tapi kalau sudah sampai rumah,
Ya nggak bisa di rumah jamaah takhir gitu kan ya, nggak bisa. Jadi syaratnya jamaah takhir teh masih belum sampai ke rumah. Makanya walaupun misalkan sudah sampai di Cianjur, tapi belum sampai di rumah, dia masih dibenarkan untuk melaksanakan jamaah takhir. Gitu. Ya, begitu Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi jamaah takhir, paham ya? Jadi kalau jamaah takhir mah niatnya itu di perjalanan. Niatnya di perjalanan. Maaf Ustadz, apa bedanya kalau dengan kodo, salatnya di kodo gitu Ustadz, maaf. Kalau sholat qadha, kalau untuk sholat qadha, sholat karena ketinggalan. Misalnya ibu gini, ketiduran, ya kan? Terus mencapai waktu yang sudah ditentukan, misalkan tidur tidur nanti jam 11 sampai jam 4 itu misalnya. Tidur jam 11 sampai jam 4. Zuhurna tidak sholat. Jadi kebablas gitu kan ya. Nah, itu berarti dia harus di jamak sholatnya. Di apa? Di kodok sholatnya. Di kodok ya. Sholatnya di kodok. Kodok mah di rumah mungkin ya Ustadz dikerjakannya gitu ya. Bu Siti Fatimah mana? Pak Ustadz, kalau misalkan dari Jakarta nih misalnya naik kendaraan umum ya travel, misalnya berangkatnya jam 5, terus sampai rumahnya kan bisa jam 9 atau jam 11 malam. Itu gimana Pak Ustadz? Kodo atau jamaah takhir? Ulangi deh Bu, ulangi deh. Kan misalnya gini, berangkat dari Jakarta jam 5 sore. Ya. Nah kan itu kelewat maghrib sama isya. Nah harus mana maksudnya jamaah takhir atau harus kodo? Jamaah takhir Bu. Jamaah takhir. Tapi kan naik kendaraan umum gitu Pak, misalkan langsung ke rumah gitu. Rumahnya di Jakarta. Enggak, dari Jakarta ke Cianjur misalkan. Kan Dari kalau Jakarta. ya kalau naik travel kan nggak berhenti ya. Jadi langsung ke rumah gitu. Nah itu masih boleh jamaah takhir di rumah. Kan harus nyimpang dulu. Oh ya, nak. Oh jadi harus kan nggak boleh langsung ke rumah nih kan, kalau travel kan ke rumah. Ya. Jadi harus kan disisain dulu gitu ya, berhenti misalkan di Harimat bisa gitu, harus berhenti dulu ya, gitu. Sisain dulu di Harimat, sholat tuh gitu kan. Walaupun kan kadang Pak datangnya jam 11 malam gitu misalnya. Nggak apa-apa gitu ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Tapi kalau misalkan kodok, ya itu berarti disengaja kan? Oh gitu. Kelewat. Ya maksudnya tidak ada niatan ngajama. Kalau jama kan ada syariatnya. Kalau kodok berarti karena dia meninggalkan sholat gitu kan ya. Karena terlalu jauh gitu ya Pak ngelewatnya ya. Oke, makasih ya Pak. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya untuk menghormati waktu dulu sholat maghribnya di travel itu, di mobil travel itu gimana Ustadz? Harus diulang lagi nanti sampai ke rumah atau gimana? Cukup dengan menghormati waktu aja sholat maghribnya. Sah tidak Ustadz? Kalau menghormati waktu kan ketika keadaan pakaian itu misalkan semua nggak memungkinkan sholat, nggak ada gantinya, tapi kan harus sholat kan, itu. Maka itu bisa dikodok kayak gitu keadaannya. Dia ingin sholat tapi keadaannya tidak memungkinkan lagi. Gitu Bu. Pak Ustadz. Halo Bu. Iya Bu. Kalau niatnya pakai bahasa kita gitu, misal nggak hafal bahasa Arabnya nggak apa-apa. Bahasa ya ari niat mah kumaha we kan di hate meureun. Kalau niat itu ada talafuz, dilafazkan. Jadi talafuz teh membantu apa yang ada di hati. Misalnya usolli fardhu zuhri raka'ataini nih. Berarti kita niat ketika takbiratul ihram niatkan ya. Nah, kita ya niat kumaha 2 rakaat gitu kan ya. Kertek hati itu kumaha gitu kan ya. Itulah.
susah menggambarkan HP.